wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Royani Senorita Lumbantoruan, Sarjana Perikanan. Saya adalah guru SMA Negeri 2 Balige yang lulus dalam PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 tahap 2. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SMK Negeri 2 Kisaran terhadap kelas 10 APAT dengan mata pelajaran hama penyakit dan kualitas air. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Ibu berjumpa kembali dengan kelas 10 APAT pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai belajar, adalah kita berdoa. Dimulai. Pada ibu guru kita, beri salam. Selamat pagi, Bu. Pagi anak-anak. Apakah semuanya hadir? Tidak, Bu. Oh ya, ada yang tidak hadir, siapa? Tidak. Ada 3 orang. Oke, siapa saja? Eki. Bagus. Bagus. Ada apa dengan 3 teman-teman kita ini ya? Mereka sakit. Eka sakit. Bagus. Sama Peggy, acara keluarga. Bagus dan Peggy ada acara keluarga. Baiklah, tanpa mengurangi semangat kita mau belajar pada hari ini. Siap untuk belajar? Siap, Bu. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang hama penyakit dan kualitas air. Tentang kelayakan parameter kualitas air terhadap budidaya. Sama seperti manusia yang hidup di dalam sebuah lingkungan itu tentu berpengaruh kepada kita. Contoh, ketika terjadi polusi udara, maka kita juga akan merasa sakit, sesak nafas, atau mengalami penyakit batuk. Tetapi kalau lingkungannya bersih, maka kita juga akan sehat. Demikian juga ikan yang tinggal di dalam suatu perairan akan dipengaruhi oleh air tersebut. Kalau airnya kotor, maka ikannya akan sakit. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ada pengaruh lingkungan media air terhadap kesehatan ikan pada kolam budidaya kita? Apakah media air yang kotor dapat menimbulkan penyakit pada ikan? Pada kesempatan ini kita akan mempelajari 2 kompetensi. Yang pertama, kompetensi 37 atau KD37, menganalisis hubungan antara lingkungan atau media air, komoditas, dan penyakit pada batu air. Yang kedua, mengintegrasikan hubungan antara lingkungan atau media air, komoditas, dan penyakit. Tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, memerinci hubungan antara lingkungan atau media air dan penyakit pada kegiatan budidaya air. Merinci berarti kita harus menyebutnya satu persatu. Ya. 2, menganalisis penyakit pada ikan yang disebabkan oleh kualitas air yang buruk. Menganalisis berarti menggali lebih dalam. 3, mengintegrasikan hasil pengamatan, mengidentifikasi dan mengomunikasikan hasil observasi. Mengintegrasikan berarti menghubungkan, mengaitkan apakah pengamatan kita pada hari ini dapat membuat kita mampu mengidentifikasi penyakit-penyakit pada ikan. Lalu nanti dalam presentasi tentu ada skill komunikasi kalian yang dilatih. Akan melakukan diskusi kelompok. Ayo bentuk kelompok kita. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3. Nah, perhatikan gambar ini ya. Ada 2 gambar yang perlu kamu amati, gambar atas dan gambar bawah. Apakah yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Ya. Ikan yang terkena penyakit, mungkin karena lingkungannya. Ada pertanyaan Ibu, mana yang akan kalian pilih untuk kalian konsumsi? Ikan? Ikan?
daripada ikan yang sakit. Pertanyaannya, kenapa ikan bisa sakit? Karena lingkungannya, karena apa lagi? Kualitas airnya, apa lagi? Mungkin karena ikan itu sendiri? Bisa jadi, sama seperti seorang yang terkena kanker ya, bisa saja ada peluang karena genetik ya. Ketika orang tuanya berpotensi menderita kanker, biasanya ada peluang anaknya juga. Ayo kita lihat video berikutnya. Di Kerabat Jaring Apung Danau Maninjau pada hari Minggu lalu, diperkirakan ada 500 ton ikan yang mati mendadak. Banyaknya jumlah ikan yang mati membuat nelayan membutuhkan waktu yang panjang untuk melakukan pembersihan. Ikan jenis nila dan mas ini diduga mati akibat angin kencang disertai curah hujan tinggi melanda daerah ini. Kondisi cuaca memicu terjadinya pembalikan air di dasar danau vulkanik hingga meracuni ikan-ikan milik nelayan tambak. Air itu sudah mulai ada tanda-tanda. Jadi ikan itu namanya kurang oksigen. Jadi pas malam itu hujan, paginya itulah terjadinya musibah dengan istilahnya tubuh istilahnya. Berdasarkan pendataan Pemkab Kabupaten Agam, jumlah petani yang terdampak mencapai 150 orang. Kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Untuk mengurangi dampak kerugian, saat ini nelayan terpaksa melakukan panen ini pada tambak-tambak yang tidak terdampak. Tim Liputan Kompas TV. Oke, pertanyaannya, apa penyebab ratusan ton ikan itu mati? Ada karena curah hujan, lagi kekurangan oksigen, lagi karena kualitas air. Jadi kesimpulannya adalah karena kualitas air. Di situ ada link atau tautan, silakan dibuka melalui handphonenya. Bukanlah apa yang menjadi gangguan atau penyakit yang ditimbulkan dari kondisi lingkungan. Ada 3 nomor di LKPD tersebut. Ibu akan memberikan petunjuk lebih lanjut. Ya, caranya adalah seperti ini. Kalau ada organisme parasit di media air, apa penyakit atau gangguan yang ditimbulkannya kepada ikan? Selanjutnya kita akan melakukan pekerjaan kita di LKPD. Di situ ada link atau tautan, silakan dibuka melalui handphonenya. Setelah kalian membuka link itu ataupun menontonnya, kerjakanlah atau tuliskanlah apa yang menjadi gangguan atau penyakit yang ditimbulkan dari kondisi lingkungan. Ada 3 nomor di LKPD tersebut. Ibu akan memberikan petunjuk lebih lanjut. Ya. Ya, caranya adalah seperti ini. Kalau ada organisme parasit di media air, apa penyakit atau gangguan yang ditimbulkannya kepada ikan? Kalau ada lingkungan tercemar oleh amonia atau sulfida, pokoknya tercemar, apa akibatnya bagi biota air atau ikan? Kalau lingkungannya mengalami fluktuasi suhu yang tinggi, apa akibatnya? Demikian. Akibat yang umum saja, nggak usah misalnya dicatat amoniaknya apa tidak, kalau spesifik kan pasti beda-beda efeknya kan? Efeknya secara umum. Kalau ada pakan yang tidak sesuai, bagaimana dengan ikannya? Kalau kondisi tubuh ikan lemah karena faktor genetik, bagaimana ikannya? Kalau prosedur budidayanya tidak baik, bagaimana dengan ikannya? Silakan ikannya. Sebentar, Ibu akan menjelaskan untuk yang kedua. Ini apa penyebabnya? Ya, boleh dibuka link itu. Kemudian dituliskan apa hubungan media air terhadap
konsentrasi. Jadi ikan boleh stres gitu aja atau ikan sakit gitu aja. Kalau yang ini mau kerja misalnya kan jadi sakit, kulitnya jadi ini akibatnya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, untuk nomor 1 silakan dipresentasikan oleh kelompok 1. Semua berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami yang mempresentasikan satu organisme variasi dan terdapat pada lingkungan air, gangguan atau penyakit dari lingkungan pada ikan budidaya. Ikan atau terkena jamur dan bisa menyebabkan kematian. Dua, lingkungan tercemar amonia, sulfida atau bahan kimia beracun lainnya. Gangguan penyakit akan keracunan, ikan tidak dapat menyerap makan dan menjadi sakit dengan lingkungan dengan fluktuasi suhu, pH, salinitas dan keruhan yang besar. Gangguan penyakit, ikan akan stres dan tidak mau makan. Merupakan pakan yang tidak sesuai atau biji yang tidak sesuai dengan kebutuhan ikan. Gangguan penyakit, ikan menjadi lambat pertumbuhannya mudah terkena penyakit. 5. Kondisi tubuh ikan yang lemah karena faktor genetik. Gangguan atau penyakit
ditanggapi langsung katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami mempresentasikan hasil kajian 1. Organisme parasit yang terdapat pada lingkungan air. Gangguan atau penyakit yang ditimbulkan pada ikan budidaya. Ikan akan terkena jamur dan bisa menyebabkan kematian. 2. Lingkungan tercemar amonia, sulfida atau bahan kimia beracun lainnya. Gangguan penyakit akan keracunan, ikan tidak dapat menyerap pakan, akhirnya ikan menjadi lesu, sakit dan mati. Lingkungan dengan fluktuasi suhu, pH, salinitas dan kekeruhan yang besar. Gangguan penyakit, ikan akan stres dan tidak mau makan. Nomor 4, pakan yang tidak sesuai atau gizi yang tidak sesuai dengan kebutuhan ikan. Gangguan penyakit, ikan menjadi lambat pertumbuhannya mudah terkena penyakit. 5. Kondisi tubuh ikan yang lemah karena faktor genetik. Gangguan atau penyakit, ikan akan mudah sakit. 6. Prosedur budaya atau penebaran. Gangguan atau penyakit yang dialami ikan bisa menjadi keracunan. Ada yang menanggapi? Silakan duduk. Kepada kelompok lain silakan ditanggapi. Langsung tak dulu, Kak. Baru masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menanggapi presentasi dari kelompok 1. Kondisi lingkungan media air. 1. Organisme parasit yang terdapat pada lingkungan air. Gangguan penyakit yang ditimbulkan pada ikan budaya, infeksi pada ikan budaya, jamur akan tumbuh pada tubuh ikan. 2. Lingkungan tercemar, amonia, sulfida atau bahan kimia yang beracun lainnya. Gangguan penyakit yang ditimbulkan pada ikan budidaya, ikan akan lemas atau mati. 3. Lingkungan dengan fluktuasi suhu, pH, salinitas dan kekeruhan yang besar. Gangguan atau penyakit yang ditimbulkan pada ikan budidaya, ikan akan stres bahkan mati. 4. Pakan yang tidak sesuai atau gizi yang tidak sesuai dengan kebutuhan ikan. Gangguan penyakit yang ditimbulkan pada ikan budidaya, anemia dan hambatan pertumbuhan atau gerakan ikan melambat. 5. Kondisi tubuh ikan akan lemah karena faktor genetik. Ikan yang tidak kuat menghadapi perubahan lingkungan. Gangguan atau penyakit yang ditimbulkan pada ikan budaya, tubuh bengkok, larva ikan yang menjadi cacat, sisik tidak lengkap atau sirip dan melengkung. 6. Prosedur budidaya atau penebaran sampling, penggantian air, penggantian wadah, pemainan. Gangguan atau penyakit yang ditimbulkan pada ikan budaya bisa sering menggigit apabila ikan termasuk jenis ikan karnivor. Dan selesai, Bu. Sudah bisa kita mulai? Aku udah rekam ini ya, Ulia. 1, 2, 3, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Analisis hubungan antara media air dengan penyakit pada ikan tersebut. Karena Aeromonas hydrophila merupakan salah satu bakteri penyebab penyakit yang berbahaya pada budidaya ikan air tawar. 2. Evaluasi media air tempat budidaya ikan tersebut, lalu simpulkan apakah baik buruk. Oke. Mereka sudah memberi jawaban. Bagaimana yang kelompok lain? Silakan ditanggapi. Di sini saya akan dari kelompok 5 dan menanggapi kelompok 2. Kelompok 3. Pertanyaan nomor 2. Silakan. 1. Hubungan antara media air dengan penyakit pada ikan karena
mana kualitas air di lokasi budidaya ikan itu sangat buruk dan pH air terlalu tinggi hingga membuat pH air menjadi tinggi. Evaluasinya, apakah baik atau buruk? Evaluasinya media air tempat budidaya ikan baik atau buruk? Ya, buruk. Buruk. Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir, yang ketiga. Dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil jawaban kami. 1. Bagaimana hubungan antara lingkungan, komoditas, dan penyakit ikan? 1. Kualitas air, racun sisa pakan, juga cuaca. Kandungan amonia akan tinggi akan menjadi racun bagi ikan jika dibiarkan menumpuk dalam jumlah yang banyak. 2. Integrasikanlah hasil pengamatan dan komunikasikanlah hasil observasi di depan kelas. pH-nya yang tinggi yaitu 5,3, kemudian amoniaknya sangat tinggi 0,1 yang seharusnya 0,02 sehingga memengaruhi racun naik ke permukaan air. Oke, jawabannya sudah jelas. Ada yang menanggapi? Ya. Tidak ada. Berarti sudah tepat ya bahwa itu adalah akibat amoniak yang mengendap kemudian naik ke atas akibat pengaruh cuaca. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk semua. Kita akan melakukan post test ya. Coba buka. Kita akan melakukan post test ya. Coba buka link yang Ibu kirimkan. Kerjakan 5 pertanyaan yang ada di sana untuk menunjukkan sejauh mana kalian sudah memahami pelajaran ini. Di situ ada link atau tautan, silakan dibuka melalui handphonenya. Setelah kalian membuka link itu ataupun menontonnya, kerjakanlah atau tuliskanlah apa yang menjadi gangguan atau penyakit yang ditimbulkan dari kondisi lingkungan. Ada 3 nomor di LKPD tersebut. Ibu akan memberikan petunjuk lebih lanjut. Ya. Ya, caranya adalah seperti ini. Kalau ada organisme parasit di media air, apa penyakit atau gangguan yang ditimbulkannya kepada ikan? Kalau ada lingkungan tercemar oleh amonia atau sulfida, pokoknya tercemar, apa akibatnya bagi biota air atau ikan? Kalau lingkungannya mengalami fluktuasi suhu yang tinggi, apa akibatnya? Dan demikian. Akibat yang umum saja, kalau usah misalnya dicatat amoniaknya apa penyebab. Dan kalau spesifik kan pasti berbeda efeknya kan? Efeknya secara umum. Kalau ada pakan yang tidak sesuai, bagaimana dengan ikan? Kalau kondisi tubuh ikan lemah karena faktor genetik, bagaimana ikannya? Kalau prosedur budidayanya tidak baik, bagaimana dengan ikan? Silakan dikerjakan. Sebentar, Ibu akan menjelaskan untuk yang kedua. Ini apa penyebabnya? Ya, boleh dibuka link itu. Kemudian dituliskan apa hubungan media air terhadap penyakit pada ikan ini. Misalnya, media airnya mengandung bakteri ini, sehingga ikannya bisa. Lalu evaluasi apakah media air tersebut baik atau tidak. Lalu pertanyaan kedua.
saya tepuk tangan. Ada yang salah dua? Ada ya? Nah, yang salah dua, yang salah tiga. Ayo belajar lebih lagi ya. Baik, Bu. Baiklah, jadi sebagai kesimpulannya pada hari ini bahwa pertumbuhan dan perkembangan budidaya sangat dipengaruhi oleh kualitas air sebagai media hidupnya. Yang kedua, kualitas air yang menurun akan menyebabkan terkumpulnya sisa makan, bahan organik, senyawa toksik atau racun, dan zat berbahaya lainnya seperti limbah, dan ini akan membuat ikan kita tidak sehat. Yang ketiga, ada hubungan atau kaitan antara kesehatan biota air dalam hal ini ikan dengan lingkungannya. Jika media air memiliki kualitas buruk, maka ikan akan terkena penyakit. Oleh karena itu, mari kita terapkan kualitas air yang baik untuk budidaya ikan peliharaan kita itu. Semakin baik kualitas airnya, semakin sehat ikannya. Paham anak-anakku? Paham, Bu. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Sampai di sini pelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kalian pelajari berguna, boleh diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan di masa depan. Untuk menutup pelajaran kita, mari kita berdoa. Kembali saya panggilkan ketua kelas untuk memimpin doa kita. Baiklah teman-teman, sebelum kita sudahi pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Atas perhatian dan kerjasamanya, jangan lupa untuk belajar baca bukunya halaman 105. Baik, Bu. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.